Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami sampai detik ini. Kami masih bisa bernafas hari ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami kepadamu. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, berikan hikmat bagi kami untuk kami mengerti, dan berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita yaitu Kristus melepaskan kita dari penjajahan. Roma pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, baik sebagai pribadi, kelompok atau suatu bangsa, tak ada satupun yang mau hidup dijajah. Semua orang pasti ingin hidup merdeka seutuhnya. Hidup di bawah penjajahan pihak lain itu menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa. Nah saudara, banyak orang tidak menyadari dirinya masih hidup dalam penjajahan. Dijajah oleh dosa, dijajah hawa nafsunya sendiri, bahkan dijajah oleh kuasa-kuasa gelap yang menguasai dirinya. Seperti Rasul Paulus menuliskan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain." Efesus pasal 2 ayat 1-3. Saudara, tetapi sekarang setelah ditebus oleh darah Kristus dan diselamatkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, semua rantai dosa yang selama ini mengikat dan membelenggu kita dengan segala perbuatan jahat sudah dipatahkan. Makanya di dalam Roma 6 ayat 20-22 mengatakan, "Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahannya semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Saudara, inilah kemerdekaan yang sejati, yaitu kemerdekaan yang Kristus sudah berikan, sehingga kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Dan sekarang kita dibenarkan di hadapan Bapa, yang memungkinkan kita memiliki sukacita dan damai sejahtera sekalipun hidup di tengah-tengah zaman yang sangat berat. Saudara, karena sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa kita sudah merdeka di dalam Kristus. Maka pertanyaannya adalah, apakah benar kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kalau sudah, maka kita adalah orang-orang merdeka. Tapi kalau belum, berarti kita masih hidup dalam penjajahan dosa atau iblis itu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang sungguh menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah merdeka di dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berserah kepadamu. Kami berdoa untuk sepanjang hari ini dalam berbagai kegiatan aktivitas kami.
Ya Tuhan, kiranya Tuhan menuntun setiap langkah kami, agar apa yang kami kerjakan, agar apa yang kami lakukan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua, keluarga besar Gereja PO Kemang Pratama pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.